Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu, may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan mendengarkan yaitu kajian tahsin Baitul Ilmi, di mana saya akan menyampaikan terkait satu ayat per ayat, yaitu membahas terkait dengan makharijul huruf dan sifatul huruf, di mana kita membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Dan kita masuk di surat Al-Fil, di mana ini 5 ayat di dalam surat Al-Fil ini. Kita kembali sudah sampai surat Al-Quraisy, dari mulai surat An-Nas sampai surat Al-Quraisy. Dan akan saya menyampaikan terkait dengan surat Al-Fil ini. Kita simak, kita menekan dari ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sini ada yaitu idhar syafawi ketika mim sukun bertemu huruf selain mim dan ta, itu selain mim dan ba tidak dibaca dengung. Jadi tidak boleh alam tara kaifa, tidak boleh, tapi ini harus jelas. Jadi dinamakan izhar syafawi. Lalu setelah izhar syafawi, di sini ada hukum ra. Jadi ra yang dibaca tarqiq, ra yang dibaca tafhim. Jadi ra, jadi tidak ra. Jadi di sini sifatnya ra yaitu takbir, bergetar. Nah, di sini bergetarnya ra itu tidak berlebihan. Kita tidak membacanya alam tara ya, tapi alam tara ra. Jadi ra-nya itu ra-nya tafkhim tebal. Lalu dilanjutkan kaifa fa'ala. Hati-hati. Di sini ada huruf fa. Dia mempunyai sifat huruf hamas, yaitu ketika diucapkan itu ada hembusan udara, lalu sifatnya yaitu rikhwah, yaitu mengalir ketika diucapkan. Jadi ketika mengucapkan tidak boleh fa
fa karena makhrajnya fa itu berada di perut bibir, bukan bibir tapi perut bibir. Alam taro kaifa fa'ala. Lalu di sini huruf ain tidak sama seperti huruf hamzah, ain termasuk tenggorokan bagian tengah. Dia juga punya sifat tawassut, lunak ketika diucapkan a. Lalu kalau seandainya kita membacanya alam taro kaifa fa'ala, nah akhirnya ini menjadi hamzah. Ini yang tidak tepat makhrajnya. Lalu di sini masih tetap huruf ra, yaitu ra yang tafkhim. Rabbuka bi ashab as. Nah, di sini ada hati huruf shad. Kita tahu huruf shad yaitu mempunyai sifat itabaqah, melekat ke langit-langit atas ketika diucapkan. Lalu juga punya sifat isti'la, terangkat ya. Jadi ketika membacanya bi asha as, jadi dia tidak mencucu ya, aus tidak aus karena dia termasuk shad ini yaitu al-lisan, yaitu seperti al-lisan itu ada sin, zai dan sad. Shad ini ya karena punya sifat isti'la ya, bukan sama seperti huruf sin dan za. Dia kalau sin dan zai itu punya sifatnya istifal, yaitu turun ke bawah ketika diucapkan. Kalau shad dia terangkat, makanya dia agak karena dia tebalnya huruf shad. Asha. Lalu di sini huruf ha ya, huruf ha dia punya sifatnya yaitu lembut ketika diucapkan ya, sama seperti huruf ain, yaitu letaknya di tenggorokan bagian tengah. Ha ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi asha ha ya, ciri lembut ketika diucapkan. Lalu di sini ada kita hukum lam ta'rif ya, ada idhar qamariyah, yaitu al bertemu huruf fa ya. Jadi membacanya bil fil ya. Ini di dalam hukum tajwidnya yaitu dikatakan lam ta'rif ya. Lalu di sini ada mad arid li sukun ketika diucapkan, yaitu mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Jadi fil atau fil atau fil ya. Jadi itu dikatakan mad arid li sukun di dalam hukum tajwid. Lalu dilanjutkan di ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ini masih sama, yaitu di sini ada kita ketemu hukum izhar syafawi ya, sama seperti di ayat pertama. Lalu di sini ada qalqalah yaj. Jadi di sini dikatakan kalau qalqalah itu ada 2, ada qalqalah kubra dan juga qalqalah sughra. Nah, di sini ada qalqalah sughra, qalqalah yang matinya asli ya. Alam yaj'al. Lalu di sini ada lam sukun ketika diucapkan, yaitu tidak boleh tawallud atau ketika seperti bacaan memantul. Alam yaj'al. Nah, itu tidak boleh, tapi ditawasudkan atau dilunakkan ya. Alam yaj'al kaidahum ya, tidak boleh alam yaj'al kaidahum, ada la-nya tidak boleh. Itu dinamakan tawallud. Lalu masih sama hum fi ya, ini sama yaitu idhar syafawi ketika mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Fi ya, hum fi. Nah, perlu diingat kita ketika mengucapkan huruf lo, sukun, nah ini rata-rata masih mengucapkan hurufnya memantul. Fi tag, nah tidak boleh karena dot tidak punya sifat memantul. Sifatnya dia istiqalah, yaitu memanjang, dan juga rikhwah ya, dan juga idhaq ketika diucapkan. Lalu dia punya sifat isti'la. Jadi fi
lil. Ya, jadi dialirkan dulu. Nah, makhrajnya terletak di tepi lidah bertemu dengan gigi geraham, tepi lidah bagian kiri atau kanan. Fi lil. Masih sama, di sini ada mad alif sukun. Lalu di ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Di sini ada ra yang dibaca tafhim. Ya. Wa arsala alaihim masih tetap yaitu izhar syafawi. Lalu di sini ada huruf ta, ya. Dia juga sama seperti huruf dhad, sad, ta juga dia punya sifat yaitu isti'na dan idbaq. Isti'la itu ketika diucapkan terangkat lidahnya tengah-tengah, dan juga idbaq yaitu melekat ke langit-langit atas. Tayran, ya ta. Nah, sama kalau so, do, ya, do, to, ya, so. Nah, ko, nah, ko itu makhrajnya sama seperti ta, dal dan to. Ya, lalu ketika mengucapkan huruf to, ini tidak sama seperti huruf ta dan dal. Tidak boleh to. Akhirnya menjadi tipis. Tapi ketika diucapkan itu mempunyai sifat yaitu huruf idgham. Ya, kalau ta dan dal itu dia sifatnya istifal, turun, ya lidah turun. Nah, tapi ketika huruf ta ini dia punya sifat yaitu idgham dan juga isti'la, akhirnya menjadi qa. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lalu huruf ra juga tafhim. Dan di sini ada idhar halqi di dalam hukum tajwid, ron ababil, tidak boleh didengungkan. Saya akan lanjutkan yaitu di ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Masih tetap yaitu ra yang dibaca tafhim, ya. Lah, ini tidak sama seperti yang tadi, yaitu idhar syafawi. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Di dalam hukum tajwid yaitu ikhfa syafawi. Jadi didengungkan. Tarmihim bihija. Lalu di sini bertemu dengan idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan mim, dibaca dengung juga. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu di sini ada nun sukun bertemu dengan sin, dibaca ikhfa hakiki, ya. Jadi sama dibaca dengung atau samar ketika diucapkan min. Ketika mengucapkan ikhfa hakiki itu tidak sama seperti huruf kaf dan qaf. Kalau huruf kaf dan qaf itu minka, ingka. Kalau qaf miongko, eng. Tapi ketika huruf sin itu tidak eng, tapi kembalikan huruf setelahnya. Min sijil, min si. Jadi huruf sin itu makhrajnya di mana? Nah, itu kita dengungkan seperti itu. Ya. Di dalam hukum ikhfa itu ada darajatul ikhfa, ada ausat, adna dan a'la. Ausat ini ada ta, sa, sa, jim, ya, itu dan seterusnya. Tapi adna yaitu a'la, itu ada kaf dan qaf, adna yaitu ta, dal, ta. Ya, jadi ada darajatul ikhfa ketika mengucapkan huruf ikhfa, ada yang eng, ada yang lancar. Minta itu tak, anda, dal, angko, tak, dal, to ini ketika diucapkan lancar. Tapi ketika diucapkan sisanya, ya, huruf sa, lalu jim, nah itu seret, atau ketika diucapkan, ketika dipencet hidungnya itu tidak lancar atau seret. Kalau tapi kalau mampet itu kaf dan kof. Mingka,
Nah, jadi mampet ketika diucapkan. Inilah darajatul ikhfa-nya seperti itu. Kemudian di ayat yang terakhir, ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masih sama, kita masih ketemu dengan idhar syafawi. Lalu di sini masih kita ketemu huruf shad, ka'as, ya, ka'as, ya, jadi tidak sama seperti ini. Kalau ini bi'as, bi'as, kalau ini ka'as, ya, jadi ainnya harus lebih kelihatan. Tidak sama seperti huruf yang Arab yang pertama. Bi'as, ya. Kalau ini ka'as, jadi lebih masuk lagi ainnya, ya. Ainnya tawasud. Lalu ketika ketemu dengan izgham birunnah, fim ma'kul, fim tidak dibaca dengung. Lalu ada hamzah sukun ini ketika diucapkan itu harus kuat atau tertahan atau syiddah namanya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidak boleh ya, ada tidak boleh karena hamzah ini sifatnya syiddah atau tertahan ketika diucapkan dan juga kuat ketika diucapkan. Lalu masih tetap yaitu di sini ada mad arid lisukun, ya, mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di ayat di surat Al-Fil mulai dari ayat pertama sampai ayat 5. Mungkin saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.